الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma alhimni rusydi wa a'idni syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'in. A'udzu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sidni ilmah wa rizqni fahmah. Asti'ullah wa rasulullah ulil amri minkum. Bismillahir sadri wa yasri amri wa hudud min lisani yafqahu qawli a'udzu. Monggo kita mulai lanjutan kitab Khulasah Nurul Yakin halaman 16 min hayati kan Ad-Darusani itu kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darusani tegese utawi iki iku ai hadhihi tegese utawi iki iku Ad-Darusani putaran kedua min hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, saking kehidupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asani asyara utawi kaping 12 iku bad'u nuzulil wahyi, mulai tumurune wahyu. Iku bad'u nuzulil wahyi, mulai tumurune wahyu. Lama balagho, semangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad al-arba'ina ing 40 tahun min umrihi saking umure Kanjeng Nabi Muhammad. Ba'asa mongko ngutus hu ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah basyiron aweh berita gembira wa nadhirun lan hale aweh peringatan. Wada'iyan lan hale ajak-ajak ilal haqqi maring kebenaran biidnihi kelawan idine Allah. Wasirojan lan hale dadi lentera atau lampu muniron kang madani. Jadi umur 40 beliau mendapat wahyu memberi kabar gembira, memberi peringatan bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang memberi pahala, dan juga jika kita melanggar perintahnya akan menerima hukuman atau dosa dan akan masuk neraka tentunya. Ajak-ajak orang untuk masuk kepada agama Islam, kepada kebenaran yang hak. Nabi mulai dakwah. Ya awalnya secara sembunyi-sembunyi kira-kira 3 tahun lamanya. Siapa yang didakwahi ya ini kita coba dari ngaji ini kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad budi'a lan temen wis diwiwiti opo al wahyu biru yas sodikoti kelawan impen sing bener.
Fakana mongko ono sapa Nabi Muhammad iku layaro orang ngimpi syai'an ing suwiji-wiji fi naumihi ing dalem sarene Kanjeng Nabi illa tahaqqaqa kecuali dadi nyata apa syai'an fi yaqdhihi ing dalem nglilire atau meleke Kanjeng Nabi. Jadi sebelum menerima wahyu, Kanjeng Nabi bermimpi ya seperti melihat cahaya sangat terang dan artinya ada tanda-tanda yang sudah diterima oleh Nabi. Dan kemudian juga selalu tanda-tanda itu menjadi kenyataan. Ketika beliau sadar terjadi ada beberapa kali tanda-tanda gitu, yang bisa akhirnya dijadikan pegangan gitu, bahwa Nabi itu mimpinya selalu benar. Di dahulu itu sebelum menerima wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Suma nazala nuli tumurun terus tumurun alaihi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa ruhul amin. Ruh yang terpercaya, ruhul amin siapa? Jibrilu hiyo malaikat Jibril. Jadi ruhul amin itu lakopnya malaikat Jibril. Roh yang terpercaya, bisa dipercaya, yang artinya malaikat itu kan nggak pernah ngapusi, nggak pernah berbohong, bisa dipercaya, nggak pernah berbuat dosa. Dan malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Nabi malaikat Jibril itu kalau di kitab-kitab lama, kitab Taurat, mungkin Zabur atau apa, mungkin Taurat, mungkin kitab perjanjian lama lah, umat terdahulu ya, artinya Bani Israel itu namanya namus. Jadi ketika Rasulullah itu menerima wahyu, beliau terus pulang itu dalam keadaan shock, menggigil, karena habis ketemu malaikat Jibril yang memerintah Iqra, bacalah, diambil di peluk, kayak dipegangi gitu kan. Membaca apa Rasulullah juga bingungan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa itu? Alaq. Nah, beliau pulang itu terus disuruh menyelimuti sama Sayyidah Khadijah, itu suruh menyelimuti. Terus beliau cerita, Sayyidah Khadijah itu sudah mendengar tentang Nabi zaman akhir, tentang kenabian penutup. Cuma beliau memastikan apakah benar sosoknya itu Muhammad, suaminya itu. Tanda-tandanya udah ada semua kan. Berdagang sama Maisarah memberi laporan, selalu awan mengikuti. Kemudian ketemu wanita Bahiro bilang itu calon Nabi akhir zaman itu. Ketika mau ke Syam itu kan transit di gerejanya Bahiro. Bahiro sudah tua. Dulu waktu ketemu Nabi waktu masih umur 12-13 masih agak muda. Nah, ketika beliau kemudian pulang setelah menerima wahyu itu, si Khadijah, wah ini berarti benar bahwa Nabi itu yang Muhammad itu sosok yang ditunggu-tunggu. Terus Nabi disarankan atau akan keesokan harinya atau beberapa hari berikutnya begitu akan dibawa menemui siapa? Waraqah bin Naufal, pamannya Siti Khadijah. Pamannya sekaligus ulama kan, rahib, pendeta agama terdahulu. Ketika dibawa sampai sana, menceritakan pertemuan dengan malaikat Jibril sebagainya, itu bahwa orang lebih Waraqah bin Naufal itu menjawab bahwa kamu ini ketemu Namus itu siapa ya? Malaikat Jibril ini yang pembawa wahyu besar, bahwa kamu ini nanti akan punya tanggung jawab yang besar.
Bahkan nanti kamu akan dimusuhi oleh suku kamu, orang-orang Quraisy, keluarga-keluarga kamu sendiri. Dan kamu akan diusir dari lingkungan kamu sendiri ya, di mana dari Mekah. Orang-orang mereka suku-suku Quraisy itu kan saudaranya Rasulullah sendiri, dan banyak yang menolak kan gitu. Rasulullah itu sampai akhirnya diboikot itu, diblokade, kesulitan orang-orang Islam pada zaman dulu itu masuk Islam itu terus dimusuhi orang banyak. Nah, Waraqah bin Nawfal juga mengatakan, kalau saya masih hidup pada waktu orang-orang itu memperlakukan kamu itu, saya akan membela kamu. Waraqah itu sudah tua waktu Nabi itu menerima wahyu. Itu antara dibalik cerita turunnya wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi Muhammad iku ya ta'abbadu lage beribadah, sedang beribadah. Fi ghori Hira'in, ing dalam gua Hira. Turunnya wahyu di mana? Di gua Hira. Kemarin diceritakan Rasulullah itu selama 40 hari. Nanti kalau bekalnya kira-kira 10 hari habis beliau pulang. Jarak antara Mekah dengan Gua Hira itu kira-kira 66 km. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa allama lan mulang sopo malaikat Jibril hu ing Kanjeng Muhammad. Kaifa hale kepriye yahdi aweh tunjuk sopo Kanjeng Muhammad annasa ing menungso. Asiratul mustaqima ing jalur kang jejeg. Wa yursidulan tegese ngarahake sapa Kanjeng Nabi Muhammad hu ing anas ilatiba idinil qawim maring ngikuti agama sing lurus. Maring mengikuti agama sing lurus. Jadi Rasulullah itu diarahkan oleh malaikat Jibril, perintahnya itu untuk seluruh umat manusia. Tidak hanya untuk Bani Quraisy aja atau orang Arab aja, tapi orang di luar Arab itu juga semuanya itu diarahkan untuk menuju jalan yang lurus di agama Islam. Jadi nabi-nabi lain itu untuk khusus umat yang beliau nabi-nabi itu diutus di mana ya khusus umatnya itu Bani Israel ya Bani Israel, nanti di mungkin umatnya nabi-nabi lalu Nabi Nuh ya Nabi Nuh, Nabi Isa ya Nabi Isa saja umatnya itu aja. Dan Nabi Muhammad semua. Al-khulasa ay hadhihi ukhisi utawi iki iku al-khulasa ringkasan. Bahasa wis ngutus hu ing Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allahu Gusti Allah ilan nasi maring menungso ala roksil arba'ina ing atase awal umur 40 tahun. Waqad budi'a hale temen wis diwiwiti apa al wahyu tumurune wahyu biru yas solihati kelawan impen sing apik ya, impen yang sekaligus mimpi yang benar ya, mimpi yang bagus, dimulai dengan mimpi yang bagus sekaligus mimpi yang benar. Jadi Nabi itu diutus untuk seluruh alam. Artinya apa? Tidak hanya bumi. Bahkan orang-orang pada menjelaskan seluruh galaksi ini. Bumi itu salah satu planet kecil di alam raya ini. Jadi di luar sana ada makhluk-makhluk juga, wallahu alam. Nah, kita ngerti. Tapi ya yang jelas kalau secara logika kalau Allah itu kekuasaannya maha tidak terbatas, ya makhluk Allah pastinya banyak. Bumi itu hanya setitik debu di alam raya. Di satu galaksi saja, galaksi itu
galaksi Bima Sakti ini yang ada apa Merkurius, Venus, Pluto, Jupiter itu kan galaksi Bima Sakti sampai berapa planet itu? 8 atau 9 planet itu. Itu satu galaksi Bima Sakti. Padahal di alam raya ini itu ada bermiliar-miliar galaksi seperti Bima Sakti. Artinya banyak planet yang bisa jadi seperti bumi. Jadi kalau ulama ada yang mengatakan kalau di luar bumi itu jin, bukan manusia seperti kita, tapi bangsa jin. Karena sopo yang bisa bernapas kalau nggak ada oksigen kan? Kalau di tempat itu tidak seperti bumi, tapi kok bisa bernapas, ya mereka bukan manusia, karena manusia butuh oksigen. Badan ini nggak ada oksigen, kelacupan. Tapi kalau jin kan nggak perlu oksigen dia. Di luar bumi ada yang mengatakan itu wilayah mereka, banyak jin-jin. Kalau orang Barat, orang bule, karena dia nggak mengenal Quran, nggak ngerti alam jin, dia taunya alien. Alien itu maksudnya makhluk asing. Karena dia nggak ngerti jin itu makhluk gaib. Di Islam itu diajarkan ada jin, tapi mereka kan nggak paham. Jadi ketika bertemu makhluk aneh, alien. Bawa pesawat apa UFO gitu. Nah itu teknologi jin itu. Saya mengatakan begitu. Karena jin itu makhluk yang dari api. Akhirnya apa? Dia gampang aja kemana-mana itu pakai kecepatan yang dihasilkan dari api itu kan cepat. Seperti kamu kalau pernah dengar kisahnya Nabi Sulaiman mindah singgasana Bilqis, itu jin itu usul sebelum jenengan berdiri dari singgasana panjenengan, maksudnya Nabi Sulaiman, singgasana si Bilqis akan saya pindah. Tapi ada orang soleh, walinya Allah, di dalam riwayat ulama mengatakan itu namanya Asif bin Barkhia. Sebelum jenengan kedep, itu akan berpindah. Akhirnya yang disuruh memindahkan itu Asif bin Barkhia itu. Itu dalam Quran. Artinya siapa? Walinya Allah itu punya teknologi ruhaniyah yang lebih cepat daripada teknologinya jin di dalam teleportasi bahasa orang sekarang. Mindah barang, ngelempit bumi, toyul art. Wali-wali Allah itu kalau dikehendaki Allah untuk menundukkan waktu, menundukkan benda-benda, ya akhirnya bisa begitu. Waktu itu ya tunduk aja, pindah dalam sekejap. Mereka bisa, jin itu bisa akhirnya. Cuma kalah cepat, karena mereka dari api. Nah kalau teknologinya wali-wali itu kerjasama sama malaikat, dari cahaya, dari nur. Ya, kalau kamu pengen gimana cahaya rohaniyahmu meningkat, ya itu sering-sering zikir-zikir biar malaikat itu pada dekat. Kalau bicaranya kasar, ngomongnya bohong, ngomongnya enggak jujur, kemarin waktu ngaji Surah Falaq itu baunya itu malaikat nggak tahan, dia akan 1 mil akan lari. Baunya busuk, orang bicaranya penuh kebohongan. Itu sekilas termeso. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisa asyara utawi kaping 13. Iku halatul Arab. Kondisine wong Arab qoblal Islam. Sadurunge datangnya Islam. Karena wis ana sapa ala Arab. Posisine wong Arab qoblal Islami sadurunge tekone Islam. Sebelum datangnya Islam. Iku musyrikina, podo menyekutukan Tuhan, podo menyekutukan Allah. Jadi orang-orang Arab, khususnya Quraisy pada waktu itu sakjane percaya sama Allah. Cuma mereka itu logikanya itu salah. Mereka berpikir
nek Gusti Allah siji, nek Tuhane siji, itu apa ya ora repot, padahal mereka keperluannya banyak. Akhirnya Lata, Uzza, gawe patung saka batu, saka wesi, saka kayu, bahkan gawe patung saka tepung, adonan kue, gandum. Ana berpergian nek nggawa kayu, wesi apa lainnya kan berat. Dia kadang bikin berhala pakai tepung adonan roti itu. Terus ketika di jalan, patung-patungnya dari adonan itu dipangan. Sacuil pangan tangane, sacuil pangan kupingnya. Tuhan ini dipangan dewe sampai entek. Ya, orang-orang, jadi mereka itu pikirannya, artinya nggak semuanya, tapi kebanyakan itu berpikir kalau Tuhan ini siji tok, Allah tok. Ya mereka percaya Allah Tuhan. Apa ya rak kerepotan wong. Saya butuh rezeki, saya nanti berdagang butuh keamanan. Nek dirampok bagaimana? Nek Tuhan ini siji kan repot nulungi rono, nulungi rene. Warga saya yang jaga siapa? Jaga kesehatannya siapa? Padahal koncoku kae yo nyembah Tuhan, dan nek Tuhanku kok sibuk karo koncoku kok ora ngurusi aku kan. Pikirannya begitu. Dipikir Tuhan ini koyok menungso ngene iki ya kudu satu fokus gitu. Nah, itu terus Rasulullah diutus untuk meluruskan itu semua. Allah itu tidak seperti makhluk, laisa kamitslihi syai'un. Kuasanya ala kulli syai', enggak terbatas. Al-Malik, Al-Muqtadir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, artinya punya kekuasaan yang tidak bisa dibayangkan, tidak terbatas. Satu tapi kekuasaannya tidak terbatas. Esa tapi tidak seperti makhluk. Kalau makhluk serba terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya buduna hale podo nyembah sopo Arab al asnama ing berhala-berhala. Wa yuqaddisuna lan padha mensucikan sapa Arab ha ing berhala. Wa kanu lan ana sapa Arab yaktuluna padha mateni sapa Arab auladahum ing anak mereka khaufan krana khawatir minal ju'i saking kelaparan wal fakrilan kefakiran. Jadi orang Arab tradisi jahiliyah itu mateni wong biasa. Karena apa? Suku itu sering perang. Kabilah itu sering perang. Dan sebabnya itu nggak penting, nyek-nyekan perang. Singgul-singgulan perang. Nggak sepakat, tersinggung perang. Akhirnya kalau perang, kadang-kadang direbut harta benda yang kalah, termasuk perempuan-perempuannya itu dibawa, dijadikan budak seks. Jadi pada zaman dulu punya anak perempuan aib karena tidak bisa diajak perang. Kalau kalah perang ngerepoti kan, jadi sandera, tawan. Bismillahirrahmanirrahim. Fayadfinuna lan padha mendem sapa wong Arab banatihim ing anak-anak wedoke wong Arab lah ini. Karena mereka malu punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Kejam jahiliyah. Wa hunalan utawi banatihim iku hayatun dalam kondisi urip khosyatal ari krono khawatir dadi cacat wal aibi lan tegese cacat. Karena jadi aib, jadi cacat keluarganya kalau punya anak perempuan itu. Karena kehormatan kalau punya anak perempuan itu jadi runtuh, dihina dengan keluarga lain yang punya anak laki-laki lebih banyak atau sekolah lebih banyak. Bangunnya anak dua anak lanang-lanang kok anak wedok dinyek-nyek.
anak wedok ora ono gunane apa diopeni pendem wae ra wis. Jadi mereka perempuan-perempuan kalau lahir perempuan dikubur hidup-hidup. Seperti Sayyidina Umar itu juga begitu. Dulu waktu zaman jahiliyah, beliau istrinya hamil, pamitan sama istrinya mau pergi berdagang, mau bisnis, perjalanan bisnis, ya ke Syam kemana gitu. Tapi istrinya hamil tua. Pokoknya nanti pesan sama istrinya, nanti lahir laki-laki dijogo diopeni sing apik. Tapi lahir perempuan selasah suwe-suwe pendem wae. Itu Sayyidina Umar pada zaman jahiliyah. Terus Sayyidina Umar bin Khattab pergi dagang, istrinya melahirkan anak perempuan. Istrinya namanya ibu ya, mesti nggak tegang 9 bulan terus jerih payah mengandung segala macem, mana-mana dibawa kan, sayang ibu nggak tega mau membunuh anak. Terus anaknya dipakaikan pakaian laki-laki. Jadi wis disandangi ben koyok wong lacah lanang, anak putra. Karena ketahuan perempuan ya pasti dipendem. Itu sampai Sayyidina Umar maksudnya kembali lagi ke rumah mengabarkan, ya cara wong kene alhamdulillah Pak anaknya lanang Pak. Cara wong kene bersyukurlah gitu. Oh iya sampai apik lanang wis diopeni sing apik karena beliau laki-laki tanggung jawab keluarga, banyak bisnis sana sini, yang ngopeni ya istrinya sampai umur 4 tahun nggak konangan kalau perempuan. Karena dipakai pakaian laki-laki terus umur 4 tahunan itu Sayyidina Umar mau ngajak berburu. Tradisi orang jahiliyah antara kan suka berburu binatang liar gitu. Terus diajak berburu yo karang dididik coro cah lanang walaupun perempuan yo kayak laki-laki gitu. Coro jalannya, coro ngarune, coro menunggang kuda segala macam. Belum ketahuan. Terus pada waktu mau pulang dari berburu, tadi anak kecil 4 tahun kan sudah bisa bicara, Pak mau pipis. Terus waktu kencing ketahuan kalau perempuan. Sayyidina Umar, wah aku diakusi karo bojoku, dibohongi selama ini ternyata. Terus anaknya diajak gali lubang, yuk bikin kolam-kolaman, bikin lubang-lubangan. Dia sama anaknya gali lubang bareng-bareng. Anaknya nggak ngerti kalau mau dipendem. Sampai dalam 1 meter, taunya masih bercanda anaknya itu. 1 meter lebih langsung, wes kamu di bawah ya, bapak di atas. Terus diuruk. Loh pak, kok diuruk terus? Taunya awalnya guyonan, kok terus sampai pendem, sampai tangannya sampai hilang. Itu Sayyidina Umar itu habis sholat, kalau ingat itu nangis sampai tua, sampai beliau jadi khalifah itu sering menangisi peristiwa itu ketika beliau sudah masuk Islam. Karena itu jahiliyah itu seperti itu, kejamnya yang sisi kejamnya yang itu luar biasa kejamannya. Tapi ya ada sisi baiknya, ada yang baik-baik juga ada. Tapi cenderungnya lebih banyak yang buruknya, terutama masalah ketauhidan tadi, suka menyekutukan Tuhan, menyekutukan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu lan ono sapa al-arab ya, iku mutanafirina saling bermusuhan, mutasyajirina berlawan-lawanan, geng-gengan lah bosone saiki, kelompok-kelompok. Musuhku, kowe melu aku apa aku melu kowe melu aku nek ra gelem kowe berarti musuhku.
Nek kamu geng-gengan, ya kowe kaya wong jahiliyah berarti. Kowe berarti musuhku, kowe ora melu aku, kowe ora gengku, kowe musuhku kowe. Ya, kamu kayak jahiliyah. Jangan suka itu berlawan-lawanan, bikin grup-grup yang musuhi yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yuharibu hale memerangi sapa ba'duhum sebagiane wong Arab, ba'don ing sebagian liyane. Li auhal asbabi maring paling enteng-entengnya sebab. Jadi sebabnya itu nggak mutu lah kalau perang itu kadang-kadang. Mungkin lewat depan pilirik-piliran wis perang paten-patenan. Mau dilirik tok kowe pripatmu kok ora enak to. Kowe tak mentelingi aku. Terus perang. Saenteng-entengnya sebab itu bisa jadi perang dan bunuh-bunuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khulaso ai hadhihi tegese utawi iki ku al-khulaso ringkasan. Kana ana sapa al-arab, wong Arab qabla bi tatihi sadurunge diutusi Kanjeng Nabi Muhammad iku mutanabidina saling melempar mukhtalifina saling berbeda-beda yadribu hale memukul sapa ba'duhum sebagian dari wong Arab tadi riko babadin ing riko babadi ing lehernya yang lain, saling memukul leher orang lain gitu. Jadi saling memukul leher itu ya maksudnya saling bunuh-membunuh, saling potong kepala gitu. Kalau orang perang itu kan identik dengan kepalanya dipotong, dipenggal. Kalau orang barbar itu, orang jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ono sapa aksaruhum akeh-akeh wong Arab iku musyrikina menyekutukan Allah. Kemudian juga yaktuluna hale podo mateni sapa Arab auladahum ing anak-anak mereka wa banatihim lan anak-anak perempuan mereka, khususnya anak perempuan di kubur hidup-hidup tadi. Ar-Rabi asyara utawi kaping 14 iku ada waktu ajak-ajak apa ya masuk Islam. Siron kelawan rahasia. Bada'a miwiti sopo an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidakwati kelawan ajak-ajak siron kelawan rahasia lama nazala semangsane wis turun alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad turun apa ya wahyu. Itu pengendikannya Allah Ta'ala ya ayyuhal mudassir he eling-eling wong sing lagi kemulan yang lagi berselimut kum bangkit ayo tangi fa'angdir monggo berilah peringatan kepada siapa ya suruh umat manusia. Beliau disuruh bangkit, semangat untuk memberi peringatan keluar dari tadi kamar atau apa tempat tidur yang masih berselimut dalam posisi berselimut kemulan. Bismillahirrahmanirrahim. Baro bakalan ing pangeran sira pakabir monggo agungkanlah waro bakalan ing pangeran siro atau pangeranmu tok atau pangeranmu saja pakabir monggo agungkanlah karena memang tadi orang-orang Quraisy itu Tuhannya banyak jadi fokus pada Allah saja nggak usah ke yang lain-lain kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasia bakalan ing
pakaianmu, fatohir mongko sucikanlah, warujza lan ing kemaksiatan, fahjur mongko hindarilah, wala tamnun lan podo aweh sapa sira, tas taksir mongko njaluk tambah sapa sira. Maksudnya apa? Ya, jangan memberi karena minta balasan sesuatu. Oh ya, karena Allah Ta'ala dakwah mengharap hanya ridho Allah, Nabi diperintah begitu, dan jangan tas taksir, jangan berharap mau minta lebih banyak. Artinya ini Rasulullah diberi rambu-rambu bahwa ketika menyampaikan sesuatu harus mengutamakan Allah saja, kemudian juga hindari kemaksiatan, memberi, mensucikan pakaian, artinya toharohnya diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Walirobika lan maring pangeranmu fasbir mongko sabaro sapa sira. Ketika itu sudah dilakukan semua yang tadi ya, terus bersabar. Itu kira-kira 3 tahun Rasulullah itu dakwah secara rahasia, itu masanya 3 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mongko terus ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi Muhammad, ahla baitihi ing keluargane omahe Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, yang pertama yang paling dekat ya isi rumahnya Rasulullah. Siapa? Wa man lan wong-wong. Yasiku, dan siapa lagi yang didakwai? Wa man lan wong-wong yasiku, yang percaya sapa Kanjeng Nabi Muhammad bihi kelawan man min asdiqaihi, saking konco-konco kendele Kanjeng Nabi Muhammad atau konco-konco akrab, sahabat karib. Setelah keluarganya, terus orang-orang yang bisa didekati lagi ya sahabat-sahabatnya, kawan-kawan karibnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina wong akeh ya tagiduna kang podo meyakini sopo baiti dan man dan seterusnya tadi. Ya tagiduna kang podo meyakini sopo baitihi wa man dan seterusnya tadi, sidqahu ing benere Kanjeng Nabi Muhammad. Karena orang-orang yang seisi rumah itu tahu bahwa Rasulullah itu orang yang bisa dipercaya, termasuk sahabat-sahabat karibnya, nanti Sayyidina Abu Bakar dan lain-lain yang bisa di awal-awal masuk Islam itu tahu bahwa Rasulullah itu tidak pernah berbohong. Ketika beliau menyampaikan sesuatu, wah ini pasti kabar yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Da'a wis ajak hum ing baiti sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ibadatillahi maring nyembah ing Gusti Allah, wahdahu hale ijene Gusti Allah, warofatilan welas binasi kelawan menungso, wal ittihadi lan persatuan dalam keimanan, watarkil harbi lan ninggal peperangan. Di situ juga Rasulullah mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah. Karena Tuhan-Tuhan waktu itu, maksudnya orang-orang pada waktu itu berhala-berhala itu banyak Tuhan-Tuhan itu diperlakukan, disekutukan. Artinya dia mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah. Mereka itu orang-orang Quraisy, jangan meniru mereka. Tetap bersatu dalam keimanan, menyembah Allah bersatunya itu, dan jangan berperang.
jangan bermusuh-musuhan. Kamu juga begitu, jangan meniru orang-orang jahiliyah kalau bermusuh-musuhan, segera diselesaikan kalau punya musuh, biar jadi kawan. Yang penting kamu berusaha menyelesaikan itu atau membangun merajut silaturahim lagi. Urusan dia kemudian tidak mau, yang penting bukan dari kamu. Permusuhan itu bukan dari kamu. Kalau mereka mau mengusir kamu, yaitu urusan dia dengan Allah. Kamu jangan sampai seperti dia, misalnya begitu. Kalau punya masalah dengan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad bada'a hale temen wis miwiti sapa kanjeng Muhammad bidakwati kelawan ajak-ajak siron kelawan rahasia khaufan krana khawatir mimufajaatin nasi saking kagete menungso bi amrin kelawan satu perkara lam ya'rifu kang durung kenal sapa annasi hu ing amr tadi, satu perkara tadi, walam yasma'u lan durung tahu krungu sapa annas bihi kelawan amr. Jadi Nabi pakai strategi dakwah, orang angger dakwah terus ngomong sana sini, tidak pakai strategi yang matang, ya nanti bisa dibunuh. Orang pada waktu itu kejam-kejam, ya rahasia dan lain orang-orang dekat dulu, biar orang-orang tidak kaget, karena melawan arus kan gitu. Yang lain percaya Tuhan banyak, orang hanya percaya Tuhan satu, itu kan berhadapan dengan orang banyak. Ayat bismillahirrahmanirrahim. Ayat tegese utawi iki iku al-khulassah ringkasan. Bada awis miwiti sapa kanjeng Muhammad ad-da'wata ing ajak-ajak kemana? Ajak pada agama Islam. Siron kelawan rahasia. Pada mongko terus ajak-ajak sapa kanjeng Muhammad korobat tahu ing kerabate kanjeng Muhammad, kerabatnya yang didahulukan. Wa lahu lan keluargane kanjeng Muhammad ila tauhidi maring agama tauhid, agama Islam, wal iktilafi lan persatuan, warifki lan welas bidu apa kelawan wong sing padha lemah. Al-khamisa asyara utawi kaping 15 iku awalul mukminina, kawitane orang-orang yang beriman. Awaluman utawi kawitane wong amana kang wis iman sapa man bihi kelawan kanjeng Nabi Muhammad. Minanisai saking wadon-wadon iku Khadijah, Siti Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam siapa? Mendengar dakwahnya Rasulullah, istrinya Rasulullah sendiri, Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah itu ketika Rasulullah menerima wahyu, artinya Siti Khadijah karena kemarin beliau sudah belajar banyak tentang Nabi akhir zaman, akhirnya yakin kalau Rasulullah itu Nabi. Rasulullah sudah riwayat ada yang menerangkan Rasulullah sudah tidak boleh berdagang lagi, terus fokus beribadah, menyampaikan wahyu, fokus menyiarkan agama Islam, berdakwah. Dagangnya berhenti. Bahkan harta bendanya Khadijah semua dihabiskan untuk dakwahnya Rasulullah. Jadi Khadijah miliarder. Bahkan ketika mau meninggal, Siti Khadijah itu sempat mengatakan, nah, kalau sampai tulang belulangku itu bisa membantu untuk dakwah, silahkan gunakan. Ketika sudah meninggal, ibaratnya begitu. Totalitas membantu Rasulullahnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono sapa Siti Khadijah iku tak takidu wis meyakini sapa Siti Khadijah sidqa risalatihi ing benere rasulane Kanjeng Nabi Muhammad krana sesuatu doharo wis nampak apa mah laha kanggo Siti Khadijah
minal alamati saking tondo-tondo ad-dallati kang nuduhake ala nubuwatihi ing atase kenabiane Kanjeng Nabi Muhammad mungdu safrotihi semenjak tindakan Kanjeng Nabi Muhammad semenjak tindake Kanjeng Nabi Muhammad ma'akhodimiha sertane pembantune Siti Khadijah Maisaro Maisaro. Sudah dengar tanda-tanda kenabian dari Maisarah ketika berdagang ke Syam. Tadi seperti yang diceritakan sebelumnya. Wa awaluman utawi kawitane wong amanah kang wis iman sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Minarijali saking wong lanang iku Abu Bakar As-Siddiq. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar As-Siddiq iku sadiqahu kanca kendel atau kanca teman akrab qabla ba'sihi sadurunge diutusi Kanjeng Nabi Muhammad walam ya'had lan ora tahu ngaweruhi sapa Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad kadziban ing kebohongan. Jadi sudah berteman dengan Rasulullah itu sejak lama, sejak muda beliau. Dan beliau selama berteman dengan Rasulullah seumur hidupnya Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah melihat Rasulullah itu berbohong. Sampai gojekane, guyonane di Nabi, iki yo bener. Biasanya wong itu bikin gojekan itu kan bohong. Komika itu kan ngapusine. Bikin cerita-cerita diada-adakan ben wong tertawa. Itu masalah itu. Kebohongan kok dibuat guyonan. Tapi ya orang tahu kalau itu kebohongan. Ini akan itu hanya sebatas guyonan. Jadi nggak usah dianggap serius. Nah, guyonannya Nabi itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zaid bin Harisah. Lan Zaid ibn Harisah. Wa kana lan ana sapa Zaid bin Harisah iku mamlukan nabiyyi budak sing dimilih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu karena dia di rumahnya Rasulullah ya masuk Islam duluan. Baru kaya jadi budak Nabi was fa'ataqol monggo terus merdekaake sapa Kanjeng Muhammad hu ing Zaid bin Harisah. Terus dimerdekakan ketika sudah mualaf masuk Islam dimerdekakan. Waluman utawi kawitane wong amanah kang beriman sapa man bihi kelawan Kanjeng Muhammad minasibyani saking anak-anak kecil yang belum dewasa iku Ali bin Abi Thalib. Wa kana lan ana sapa Sayyidina Ali iku Robi bar Rasuli wong sing diemong karo Kanjeng Muhammad, diemong Kanjeng Nabi. Jadi itu antara lain membalas budinya Rasulullah. Rasulullah ketika kecil diemong, diasuh sama Abu Thalib pamannya. Nah ini putranya Abu Thalib, Sayyidina Ali, ketika pamannya sudah meninggal, gantian yang ngomong Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali jadi nggak pernah merasakan zaman jahiliyah, maksudnya jadi orang yang kasar, orang jahiliyah nggak pernah, karena ketika kecil sudah mengenal Islam dari Rasulullah. Sebelum balik sudah masuk Islam. Dicek umur berapa itu, umur 7 tahun atau 9 tahun mungkin, sekitar itu. Ada yang tahu umur berapa Sayyidina Ali masuk Islam? Tidak tahu? Nah, dicek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad da'a hale temen wis ajak-ajak sapa Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar man ing wong
Man ing wong-wong yuhibbu kang mencintai sapa Sayyidina Abu Bakar hu ing man. Wa yuhibbuna lan padha mencintai sapa man hu ing Sayyidina Abu Bakar. Fa ajaba monggo nyembadani hu ing Sayyidina Abu Bakar sapa jam'un kasirun rombongan sing akeh. Jadi Sayyidina Abu Bakar ketika masuk Islam, dia memberitahu orang-orang dekatnya dia yang mencintai beliau, sahabat-sahabatnya. Itu juga Sayyidina Abu Bakar juga mencintai sahabatnya. Itu rombongan masuk banyak dari Sayyidina Abu Bakar. Minhum kang iku setengah saking jam'un kasirun. Utsman ibnu Affan, Sayyidina Utsman bin Affan. Salisul khulafa'ir rasyidina, kang dadi nomor telune khulafa'ur rasyidin. Dene Sayyidina Utsman itu sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Bahkan ketika masuk Islam, Sayyidina Utsman itu sempat diikat sama pamannya sendiri, namanya Hakam. Disiksa sama pamannya, dibondo, ditaleni ning tangane toko ning mburi kene karo dibondo ditaleni. Toko ning panas-panas disiksa untuk keluar dari agamanya Kanjeng Nabi, agama Islam. Kowe mau meh metu saka agamane mbahmu. Ayo balik ning agama mbahmu. Agama leluhurnya menyembah berhala. Disiksa, tapi Sayyidina Utsman tetap teguh mau keimanannya. Terus ditinggal pergi sama pamannya tadi Hakam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zubair ibnul Awam lan Zubair bin Awam. Al-khulasa ay hadhi utawi iki iku al-khulasa ringkasan. Awaluman utawi kawitane wong amanah kang wis beriman sapa man bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad. Bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad iku as-sayyidatu Khadijah, Sayyidah Khadijah. Wa Abu Bakar Siddiq lan Abu Bakar As-Siddiq. Wa Ali ibn Abi Thalib lan Ali bin Abi Thalib. Summa da'a nuli terus ajak-ajak sapa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ashabahu ing sahabat-sahabate Sayyidina Abu Bakar. Ka Utsman bin Affan kaya dene sahabat Utsman bin Affan. Wa Zubair bin Awam lan kaya dene Zubair bin Awam. Fa amanu mongko terus padha beriman semuanya. Mereka semua terus pada beriman. Tadi yang disebutkan tadi. Jadi itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.